Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua. Perkenalkan, nama saya Amalia Cipta Astri. Saya dari kelas 11 OTKP 1 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi di bawah secara singkat. Simak terus ya. Materi yang pertama, tebusan 100 unta. Dengan membacakan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun, masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusnya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Mahsum. Selain diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yatsrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anakmu, tambahlah jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pulang dengan rasa lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambah tebusan unta dengan mengundi lagi. Ternyata lagi dan lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bentak Abdul Muthalib. Harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Materi yang selanjutnya, keturunan 2 orang yang disembelih. Kata Nabi Muhammad SAW, aku anak dari 2 orang yang disembelih. Maksud sabda Nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail dan Abdullah ayahnya, yang kedua-duanya pernah hendak disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Abdul Muthalib. Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh banyak perawi, antara lain oleh Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Murdawai yang bersumber kepada sahabat Muawiyah R.A. Riwayat tersebut diperkuat pula dengan riwayat para ahli sejarah dan ahli tafsir. Memang ada sementara musafir yang terpengaruh dengan riwayat Israiliyah. Mereka mengatakan bahwa yang dikurbankan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Seperti tersebut dalam kitab yang telah mereka palsukan. Sembelilah anak bungsumu, satu-satunya Ishak itu. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail, nenek moyangnya, dan Abdullah, ayahnya. Lalu materi ketiga ada si penguasa Yaman. Saat Abdullah Muthalib memimpin Mekah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di selatan sana. Saat itu, Yaman diperintahkan oleh seorang penguasa bernama Abraha al-Ashram. Aku tidak habis pikir, mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Mekah, seru Abraha kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri, apa istimewanya
bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu. Aku ingin negeri kita, Yaman, mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Mekah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan orang. Namun apakah mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki. Gerbang emas, jendela perak, lantai bualam yang berkilau, semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abraha. Sang penguasa Yaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. Lihat, tidak lama lagi, seluruh orang Arab akan datang ke sini, kata Abraha kepada bawahannya. Bahkan orang-orang Mekah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini. Materi yang terakhir, Bendungan Maghrib. Bendungan Maghrib, bahasa Arab Sat Maghrib atau Sud Maghrib, adalah bendungan modern yang membendung wadi atau lembah Ad-Danah. Danah, perbukitan Balak yang terletak di Kegubernuran Maghrib di Yaman. Bendungan yang ada saat ini dibangun pada tahun 1980-an dan dekat dengan keruntuhan bendungan kuno yang pertama kali dibangun pada abad ke-8. 1. Bendungan ini merupakan salah satu keajaiban teknik dunia kuno dan merupakan bagian penting dari kerajaan Sabaya dan Himyarit di sekitar Ma'rib. Bendungan kuno penting lainnya di Yaman termasuk Bendungan Jufainah, Bendungan Kharid, Bendungan Adraha, Bendungan Mikron, dan Bendungan Yatan. Secara historis, Yaman telah dikenal karena kemegahan teknik airnya yang kuno. Dari pantai Laut Merah hingga batas gurun kuartal kosong, terdapat banyak reruntuhan bendungan kecil dan besar yang terbuat dari tanah dan batu. Pada tahun 2023, bersama dengan Landmark, kerajaan Sabah kuno lainnya, Bendungan Maghrib ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Penduduk asli Yaman adalah kaum Sabah. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah Bendungan Raksasa Maghrib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Bersambung. Berikut materi di atas yang sudah saya jelaskan secara singkat. Bila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.